Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu dimaafkan dan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga dengan rahmat itu pula kita senantiasa dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Ba'di Fawaidi Suratil Fatihah, penjelasan sebagian faidah dari surat Al-Fatihah, karya Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di halaman 186, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau melanjutkan matannya yang keempat, ila arba'ati anwa'in mahabbatin syirikiyatin wahum alladzina qala Allahu fihim wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah ila qaulihi wa ma hum bikharijina minan nar. Dan jenis cinta yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya secara umum, yaitu ada yang pertama cinta syirkiyah, yang kedua cinta muharramah, yang ketiga cinta tabi'iyah, dan yang keempat cinta mahabbatun wajibah, cinta yang hukumnya wajib. Pada kesempatan kali ini penulis rahimahullah ta'ala membuat perincian dengan menyertakan dalil-dalilnya tentang cinta yang jenis pertama, yaitu mahabbatun syirkiyatun, cinta yang mengandung kesyirikan. Dan Allah SWT mencantumkan orang-orang yang memiliki cinta, tetapi cintanya adalah cinta yang mengandung kesyirikan. Penulis membawakan sebuah dalil, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan, dan di antara sebagian manusia ada yang memperlakukan selain Allah sebagai tandingan, sebagai saingan, sebagai kompetitor. Apa maksudnya? Ai subuha wa nudara ulillahi azza wa jalla, yaitu menyamakan, mensejajarkan tandingan-tandingan tersebut, ya, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan, ya. Fa kullu ma ubida min dunillah faqad ittakhadha nidan lillahi wasabihan lillahi azza wa jalla wa adilan lillahi azza wa jalla. Ya. Setiap apa saja yang disembah selain Allah, maka sungguh orang tersebut telah memperlakukan tandingan bagi Allah. Ya, karena hak mutlak untuk disembah itu hanya Allah saja. Berarti dia mengeluarkan sesuatu yang mutlak, dia membuat tandingan-tandingan di mana ia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka saat itulah ia telah membuat pensejajaran, penyetaraan tandingan-tandingan tersebut,
disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikuna yuhibbuna ma'budatihim mahabbatan syadidatan. Ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah mereka mencintai sesembahan selain Allah dengan cinta yang sangat kuat. Ya. Walidzalika yamutuna dunaha wa yuqtaluna dunaha walau kanu la yuhibbunaha ma kutilu dunaha. Lakin yatamassakuna biha wa yuhibbunaha li'annaha usyribat fi qulubihim wal iyadu billah. Ya. Orang-orang musyrik itu mereka menyembah kepada selain Allah, sesembahan selain Allah dengan cinta yang sangat kuat. Ya. Oleh karena itulah mereka mati dalam keadaan terhina. Mereka dibunuh dalam keadaan hina, dalam keadaan tidak memiliki kemuliaan. Seandainya mereka tidak mencintai sesembahan tersebut, tidak menyerahkan ibadah kepada mereka, tentu mereka tidak akan mati dalam keadaan hina. Mereka mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mati dalam keadaan menyerahkan cintanya mutlak hanya kepada Allah, tidak menyerahkan kepada sesembahan-sembahan tersebut. Akan tetapi karena mereka sudah terlanjur berpegang erat, berpegang kokoh, terikat kuat dengan sesembahan-sembahan tersebut, ya, karena sudah berakar urat, sudah menancap di dalam hati-hati mereka rasa cinta kepada selain Allah, sehingga menyebabkan mereka mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan sangat rendah, tidak memiliki kemuliaan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa cinta yang masuk ke dalam mahabbatun syirkiyatun. Dan ini ada banyak ya. Di dunia ini berdasarkan data statistik ada sekitar 7 miliar manusia. 5,5 miliar mereka mengekspresikan rasa cinta yang mengandung mahabbatun syirkiyatun, cinta yang mengandung kesyirikan. Mereka mencintai sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka menyembah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Wa idza dzukirallahu wahdahu ismazzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min duni idzahum yastabsyirun. Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala di halaman 187 beliau mengutip surat Az-Zumar ayat 45, ketika disebutkan nama Allah saja, maka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman itu merasa hatinya itu dongkol. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, tidak percaya adanya hari kebangkitan, ketika disebutkan nama Allah, hati mereka tidak senang, hati mereka merasa dongkol. Inilah ciri-ciri orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah itu merasa gengsi, merasa malu, merasa dongkol hatinya, ya, tidak mengharapkan nama Allah itu disebut. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ketika disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Ya. Wa idza dzukiral ladzina min duni idzahum yastabsyirun. Dan sebaliknya orang-orang musyrik, hati mereka ketika disebutkan nama-nama sesembahan selain Allah, pada saat itu mereka berbangga-bangga. Ya, berbangga-bangga dengan nama-nama sesembahan selain Allah. Ya, bangga dengan nama para dewa, bangga dengan nama Tuhan-Tuhan selain Allah.
Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang memperlakukan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Ya. Ini adalah orang-orang musyrik. Mereka menduakan cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah, dan juga mereka mengekspresikan cintanya kepada Allah. Ya. Artinya cinta mereka tidak murni kepada Allah SWT. Adapun orang-orang yang bertauhid, asyaddu hubban lillah, cinta mereka sangat besar, cinta mereka sangat kuat, lillah, hanya untuk Allah saja. Li'annal musyrikina yuhibbuna Allah mahabbatan mustarikatan bainahu wa baina ghairihi. Ya. Orang musyrik itu mereka mengekspresikan rasa cinta terbelah menjadi dua bagian. Ya. Cintanya kepada Allah, di sisi yang lain mereka juga mencintai selain Allah. Wa amma mahabbatul mu'minin lillahi fahiya mahabbatun khalisatan. Ya. Adapun orang-orang yang bertauhid, cinta mereka cinta yang khalisah, cinta yang murni, tidak terbagi. Cintanya mutlak hanya ditujukan kepada Allah saja. Walau yaral ladzina zalamu, ya, seandainya orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu melihat, ya, id yarawnal azab, ketika mereka melihat siksaan, annal quwwata lillah, sungguh kekuatan itu hanya milik Allah. Mereka sanggup menyiksa siapa saja yang mengekspresikan cintanya kepada selain Allah. Jami'an, ya. Allah Maha Kuat. Wa annallaha syadidul adab, dan sungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Ya. Ini adalah ancaman yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165 bagi orang-orang yang mengekspresikan rasa cinta kepada sesembahan selain Allah. Allah Maha Kuat, Maha mampu menyiksa siapa saja yang mencintai tandingan-tandingan Allah, mencintai sembahan-sembahan selain Allah, dan siksaan Allah itu sangat menyakitkan, sangat menyiksa, sangat menyedihkan. Ya, syadidul azab. Tidak ada yang sanggup menghindari rasa sakit, rasa pedih, siksaan yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang menyerahkan rasa cintanya kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Yaqulu jalla wa ala law ya'lamuna ma sayu'awwaluna ilaihi yaumal qiyamah ma'a man abaduhum lakana lahum hala akharin li'annahum fi yaumil qiyamah yatabarra'u al-matbu'una minal atba'i wa yukadzibunahum wa yaquluna nahnu ma amarnakum biibadatihim wala alimna annakum ta'budunana. Allah SWT yang Maha Tinggi mengatakan, seandainya orang-orang musyrik itu tahu bahwasanya mereka itu akan dikembalikan pada hari kiamat, dikembalikan bersamaan dengan sesembahan-sembahan mereka, ya, niscaya, ya, satu dengan yang lainnya itu akan saling berlepas diri, saling memojokkan, saling menyalah-nyalahkan. Ya. Sungguhnya pada hari kiamat orang-orang musyrik, sesembahan-sesembahan orang musyrik itu akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Ya. Sesembahan-sembahan selain Allah, orang-orang yang diikuti oleh mereka pada hari kiamat nanti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dari orang-orang yang menyembahnya, saling mendustakan. Ya. Sesembahan-sembahan mereka Allah SWT akan berikan kemampuan
untuk berbicara, nahnu ma amarnakum bi ibadatina. Sesembahan-sembahan tersebut akan mengatakan kepada orang-orang musyrik, kami tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah kami. Ya, bayangkan, kalau yang disembah itu adalah pohon yang keramat, maka pohon tersebut akan berbicara kepada orang musyrik. Kalau yang disembah itu adalah kuburan yang dikeramatkan, maka kuburan itu akan diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk berbicara. Nahnu ma amarnakum bi ibadatina. Kami tidak pernah menyuruh kalian menyembah kami. Demikian juga iblis, setan, benda-benda pusaka. Ya, demikian juga ya, guru-guru yang disembah, ya, kiai-kiai yang disembah, syekh-syekh yang disembah, dijadikan tandingan selain Allah di dalam menetapkan halal dan haram, maka mereka akan mendustakan. Ya, meskipun mungkin dulu di dunia ya biasa-biasa saja, tidak berlepas diri. Nanti pada hari kiamat seluruh sesembahan-sembahan selain Allah itu akan berbicara, ma amarnakum bi ibadatina. Kami tidak pernah menyuruh kalian menyembah kepada kami. Ya. Dan ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya. Pada akhirnya nanti orang-orang musyrik itu akan merasa sedih, merasa menyesal, menyesal tanpa ada solusinya. Ya. Ternyata apa yang selama ini mereka sembah, ya, pada hari kiamat justru akan berbalik, ya, akan membantah, akan berlepas diri, akan mendustakan dan mengatakan kami tidak pernah menyuruh kalian menyembah kami. Ya. Siapa yang menyuruh kamu menyembah saya? Ya. Ini kata-kata yang akan dilontarkan oleh tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sesembahan-sembahan tersebut adalah benda-benda yang tidak bernyawa ketika di dunia, maka Allah akan berikan kemampuan kepada mereka berbicara. Ya. Kami tidak tahu kalau kalian itu menyembah kami. Ya. Ini adalah perkataan sesembahan-sembahan selain Allah. Ittabaru alladziina uttubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbabu. Ya, pada saat itu orang-orang yang diikuti, ya, maksudnya adalah sesembahan-sembahan selain Allah itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dari orang-orang yang menyembahnya, ya, dan mereka menyaksikan siksaan yang ada di depan mata. Dan pada saat itu terputuslah al-asbab di antara mereka. Surat Al-Baqarah ayat 166. Apa yang dimaksud dengan al-asbab dalam surat ini? Wal asbabu hiya al-mahabbatu. Al-asbab sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-asbab di sini adalah al-mahabbah allati kanat fi dunya bainahum wa baina ma'budatihim in qata'at. Ya, yang mana dahulu ketika di dunia orang-orang musyrik itu sangat mencintai sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala kemampuan untuk mempertahankan eksistensi, mempertahankan keberadaan sembahan-sembahan selain Allah, membangun rumah-rumah ibadah yang mana di dalamnya disembah selain Allah, ya, menjadikan orang-orang soleh sebagai sembahan, menjadikan guru-guru, syekh-syekh, ustadz-ustadz, ya, sebagai sesembahan di dalam menetapkan halal dan haram, ya. Maka pada akhirnya nanti rasa cinta yang dulu pernah ada, yang dulu ketika di dunia mereka serahkan, mereka ekspresikan kepada sembahan-sembahan selain Allah, rasa cinta di antara orang-orang musyrik
dan sembahan-sembahan tersebut akan terputus. Ya. Ba'da an kanu yatahabbuna fid dunya saru yatala'anuna fil akhirah. Yang dahulunya mereka saling mencintai, misalnya dahulu ada orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian banyak orang-orang yang mengikutinya, yang menyetujuinya. Meskipun dahulu ketika hidup di dunia mereka saling mencintai, maka nanti pada hari akhirat rasa cinta tersebut akan terputus dan sebaliknya akan saling melaknat. Saling melaknat, saling mencela, saling menjatuhkan, saling mendustakan. Dan ini adalah pemandangan yang sangat memilukan, pemandangan yang sangat menyedihkan. Bayangkan dulu orang-orang musyrik itu berhukum kepada selain Allah, kepada manusia, kepada pemimpin yang mungkin dahulunya berani menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka dahulu ketika di dunia itu sangat akrab, sangat dekat hubungannya, saling mencintai, maka nanti di akhirat nanti mereka akan berbalik, saling melaknat satu dengan yang lain. Orang-orang musyrik dia akan protes kepada guru-guru mereka, kenapa kamu mengajak saya untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga aku celaka, sehingga aku diberikan siksaan yang pedih oleh Allah. Maka orang-orang yang diikuti oleh orang musyrik tersebut sebaliknya akan melaknat, akan mendustakan. Siapa yang memaksa kamu untuk menyembah saya? Siapa yang memaksa kamu untuk mengikuti saya? Saya tidak pernah memaksa kamu untuk menyetujui perbuatan syirik. Saya tidak pernah memaksa kamu untuk ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Demikian juga sembahan-sembahan yang lainnya, baik sembahan-sembahan tersebut ketika di alam dunia adalah makhluk yang bernyawa atau makhluk yang tidak bernyawa, mereka akan melaknat para penyembahnya. Dan tentu ini adalah siksaan tersendiri. Jadi mereka mendapatkan dua siksaan. Siksaan yang pertama adalah yang pasti, yaitu siksaan yang akan ditimpakan oleh Allah SWT. Yang kedua, siksaan dari sesembahan-sembahan mereka, yaitu tekanan mental, laknat dari sesembahan-sembahan mereka. Innama takhudtum min dunillahi awsanan mawaddatan bainikum fil hayati dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dun wa ma'wakumun nar. Surat Al-Ankabut ayat 25. Sungguhnya kalian memperlakukan selain Allah awsanan, sebagai berhala, sebagai sembahan, dengan cinta antara kalian ketika hidup di dunia. Kalian saling mendukung satu dengan yang lainnya. Satu komunitas kalian sangat solid, satu komunitas kalian sangat care satu dengan yang lainnya, sangat peduli, mencintai satu sama lain ketika hidup dunia. Namun ketika nanti di hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, satu dengan yang lainnya saling mengingkari, saling menyalah-nyalahkan. Gara-gara kamu saya masuk ke dalam neraka. Kemudian yang diikuti akan mengatakan, saya tidak pernah memaksa kamu mengikuti saya. Kamu jangan salahkan saya.
Kamu jangan salahkan saya, yang salahkan adalah kamu sendiri. Kenapa kamu mengikuti saya? Saya tidak pernah memaksa. Ya. Dan seterusnya. Satu dengan yang lainnya saling mengingkari. Wayal anu ba'dukum ba'don. Satu dengan yang lainnya saling melaknat. Dasar kamu. Gara-gara kamu saya celaka. Gara-gara kamu saya jauh dari Allah. Gara-gara kamu saya berbuat kesyirikan dan tidak selamat selama-lamanya dari siksaan neraka. Satu dengan yang lainnya saling melaknat. Ya. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian adalah neraka. Ya. Dan tentu ini adalah informasi yang sangat penting bagi kita. Ya. Maka hendaknya kita menjauhi cinta yang termasuk ke dalam mahabbatun syirkiyatun. Jangan sampai kita mengekspresikan rasa cinta kepada selain Allah. Ya, meskipun ya orang yang kita hadapi adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh, ketika dia menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu ia mengingkari, ia menyelisih ketetapan Allah, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kita tidak boleh taklid, tidak boleh begitu saja mudahnya mengikuti fatwa, ya, yang mana hal tersebut kalau menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Khawatir masuk ke dalam ancaman ini, ya. Orang yang kita ikuti itu akan melaknat, ya, kita yang mengikutinya. Ya. Orang yang kita ikuti akan mengingkari kita yang mengikutinya. Demikian juga ya, sesembahan-sembahan selain Allah, ya, baik itu orang-orang soleh yang telah mati atau benda-benda yang dikeramatkan lainnya, ya, mereka akan mengingkari, mereka akan melaknat kepada orang-orang yang menyembahnya. Satu dengan yang lainnya saling mencela, saling memojokkan. Kemudian selanjutnya di halaman 188, amal ladzina abadullaha wa akhlasu lahul ibadata fa innallaha jalla wa ala yatawallahum fil akhirah wa yukrimuhum wa yudkhiluhumul jannata. Hadza malul mu'minin fil akhirah wa dzaka malul musyrikin fil akhirah. Wa in kanu fid dunya yatamassakuna bi ibadati tilkal ma'budati wa yuqataluna dunaha, wa yastammayituna wa yajhakuna anfusahum difa'an anha fa innaha yaumul qiyamah satanqalibu hadhil mawaddah wa hadasillah tanqalibu adawatu wa qati'ah wal iyadu billah. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hanya menyembah Allah saja, maka sungguh Allah SWT, ya, akan menjadikan mereka di akhirat satu dengan yang lainnya saling mencintai, saling memuliakan, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Meskipun mungkin dahulu orang-orang yang bertauhid juga tidak lepas dari yang namanya gesekan-gesekan, tidak bisa lepas yang namanya perselisihan. Yang dahulu ketika di dunia mungkin mereka pernah bermusuhan. Akan tetapi pada akhirnya ketika mereka telah melewati, ya, neraka atau ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga atau di antara mereka ada yang mampir dulu ke dalam neraka, pada akhirnya nanti ketika mereka semuanya masuk ke dalam surga, satu dengan yang lainnya saling mencintai,
satu dengan yang lainnya saling memuliakan. Ya. Inilah keadaan orang-orang yang bertauhid di akhirat. Berbeda dengan keadaan orang-orang musyrik di akhirat. Ya. Orang-orang musyrik dahulu ketika di dunia mereka sangat solid, ketika hidup di dunia mereka saling mencintai, saling peduli, ya, sangat care satu dengan yang lainnya. Allah ubah ketika mereka nanti di akhirat saling membenci, saling melaknat. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Dahulu mungkin ketika di dunia pernah gesekan, pernah bermusuhan, pernah saling menjatuhkan. Pada akhirnya nanti ketika di akhirat, ketika mereka masuk ke dalam surga, Allah cabut seluruh rasa kebencian, Allah cabut rasa hasad, Allah cabut rasa dengki. Bahkan seorang istri dengan istri yang lainnya, Allah hilangkan rasa cemburunya, sehingga mereka saling mencintai. Tidak ada pertengkaran antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan seterusnya. Karena rasa cemburu itu Allah cabut. Ya. Di akhirat nanti mereka akan yatawallahum wa yukrimuhum. Ya. Saling mencintai, saling memuliakan. Ya. Allah akan membuat mereka saling mencintai. Allah akan membuat mereka saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang musyrik, ya. Di akhirat mereka akan berkebalikan keadaannya dengan di dunia, ya. Dahulunya mereka saling berpegang teguh, berpegang kuat dengan sesembahan-sembahan mereka. Nah, pada akhirnya mereka mati, ya, dalam keadaan hina, ya. Satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, ya. Saling melaknat. Jadi rasa cinta mereka, hubungan erat di antara orang-orang musyrik itu akan berubah menjadi adawah, menjadi permusuhan, ya. Terputus, ya. Tidak langgeng cinta mereka, ya. Dan kita berlindung kepada Allah SWT. Berbeda dengan cinta sesama orang-orang yang bertauhid. Cinta mereka abadi, ya. Dahulu di dunia mereka satu dengan yang lainnya saling mencintai, meskipun tidak lepas dari gesekan-gesekan. Cinta mereka akan kekal, akan dilanjutkan nanti ketika hidup di dunia. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Hubungan cinta kasih, hubungan tali kasih, ya, di antara orang-orang musyrik pada hari kiamat nanti, sebagian dengan yang lainnya menjadi permusuhan, kecuali orang-orang al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang bertauhid. Ma yabqi ilal mawaddah bainal muttaqin. Ya, di antara orang-orang musyrik tidak ada lagi tersisa sedikit pun rasa cinta. Tidak ada rasa kasihan lagi. Ya, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Memikirkan diri sendiri saja sudah susah. Ya, menghadapi siksaan yang ia rasakan saja sudah susah. Jadi belum sempat memikirkan keadaan, ya, orang-orang yang dicintainya ketika hidup di dunia. Tidak ada tersisa sedikit pun rasa cinta, kecuali rasa cinta di antara orang-orang yang bertakwa. Di annaha muassasatun ala asasis sahih. Karena orang-orang yang bertauhid itu mereka mengekspresikan rasa cinta satu dengan yang lainnya di atas landasan yang benar, di atas asas yang benar. Tabqi fid dunya wal akhirah. Cinta mereka kekal sejak di dunia sampai akhirat. Amal mawadatul lati bainal kuffar wal musyrikin fa innaha tanqati'u wa tanqalibu ila adawah. Ya, berbeda dengan rasa cinta yang dimiliki orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Cinta mereka terputus, berubah menjadi permusuhan. Ini adalah penjelasan secara rinci mengenai mahabbatun syirkiyatun. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada sesi yang akan datang, yaitu jenis cinta yang kedua, mahabbatun muharramah. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.